pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Isolasi, tetapi tetangganya membantu. Obati pasien yang terpapar. Pandemi corona ini telah membawa kesulitan bagi banyak orang. Terima kasih kepada semua dokter, semua perawat, dan seluruh tenaga medis. Agar semuanya memakai masker. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Kita bersama untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19. Sudah ada rekan kami Anissa Rizkia di Jalan Raya Solo, Jogja, Sleman, Yogyakarta. Ya Anissa, seperti apa mekanisme pemeriksaan di perbatasan saat ini? Ya, Deta dan juga pemirsa, dapat saya laporkan situasi jalan dari arah kota Yogyakarta menuju Klaten ini terpantau ramai lancar, di mana kendaraan kerjaan untuk melintasi area kota Jogja ini, dan juga mereka juga harus memberikan surat sehat terbebas dari virus COVID-19 kepada petugas. Jikalau memang mereka administratif itu, para pengemudi diharapkan untuk berbalik arah menuju ke arah Klaten, Jawa Tengah. Demikian Deta. Baik, terima kasih atas laporannya Anissa, selamat bertugas kembali. Ya dampaknya kan memang ke media beda-beda ya. Teman-teman sendiri banyak ngalamin hal-hal yang di luar perkiraan mereka, bahwa berita mereka harus di stop, berita mereka harus dijatah karena mungkin kemampuan dari kantornya masing-masing menghadapi kasus ini. Ya kita tahu lah ya, secara ekonomi banyak yang drop kan, karyawan juga banyak yang dikeluarkan, banyak yang diberhentikan. Sebagian besar itu lebih ke ini, pengurangan berita. Terus saat pembayaran pun mereka dipotong separuh apa dicicil-cicil gitu, itu ada beberapa kasus. Tapi ya kayaknya nggak nurunin semangat mereka, jalan tetap aja mereka, masih bisa bercanda, masih bisa ngobrol. Masih bisa jajan meskipun kita sama tahu seperti itu kan. Kalau memang lagi ini kita bantu, kita bareng-bareng, nama juga di lapangan bareng. Panik. Nakal. Kayak gini kita sudah nggak bisa mengatakan eksklusif, sudah nggak bisa mengatakan saya sendiri, kamu sendiri. Kayak kita di lapangan, sering ngumpul, sering ini, tiba-tiba satu positif. Habis lah semuanya berarti. Satu warung kopi kalau nongkrong ada isi orang 9 sampai 10 orang. Tadinya ketawa kecil, sehat, tiba-tiba diiseng-iseng ikut rapid test yang diadakan pemerintah gitu, total hasilnya positif. Ngancurkan yang lain nggak itu? Banyak teman-teman yang di WFH di rumah. Tapi kalau kayak aku kan TV ya sulit. Mungkin beberapa narsum bisa ngirimin video conference dari humas-humasnya. Cuma yang namanya naluri itu gak nyaman atau kurang srek kalau nggak gambar sendiri. Ya jangan memaksakan, don't push yourself too much gitu loh. Maksudnya ketika memang kamu sedang tidak fit, ya sudah, jangan paksakan diri. Kadang teman-teman melupakan sisi dimana bahwa kita tuh manusia juga butuh istirahat gitu. Tapi jalur kiriman foto ya lalu. Kirim foto semua ya. Posnya gini, begini. Bahkan kita sudah semacam ada sepakat bahwa kita positif, tapi OTG tanpa gejala. Kita nggak bisa semena-mena atau
dengan angkuh dan sombong mengatakan bahwa kita sudah keliaran di dapur, kita masih sehat, masih kuat, masih bugar. Enggak, kita sudah positif. Kita selalu berpikir negatifnya di situ. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa memanage diri kita, bahwa kita sudah terpapar, kita sudah positif gini, harusnya kita tahu kita harus kumpul sama siapa, kumpul sama orang-orang yang sering sama kita, yang sering di luar sama kita. Jangan mencari orang-orang baru yang tidak pernah bertemu dengan kita. Ini travel coba, iya, belakangnya tuh travel, jadi kayak pengennya sama travel, tapi ternyata iya ini bagus banget sebenarnya, tapi ya udahlah sama-sama. Sama seperti hari-hari kemarin, yang membedakan itu ketika kita ditugaskan di lapangan harus menggunakan masker, terus setiap mau masuk ke pos penjagaan seperti ini harus cuci tangan dan sebagainya, ada protokol kesehatan yang harus kita taati juga. Tapi apapun itu, ketika misalnya kita melaporkan situasi kondisi di jalan sepi pun ya itu bisa jadi berita. Bahkan kemarin pun kita juga anak sekolah yang harus belajar di rumah, terus banyak pegawai yang harus work from home juga, itu pun juga kita wawancara, kita jadikan berita. Pak Polisi. Maling. Gimana perasaannya? Salah. Nggak hanya itu, karyawan yang di PHK sekalipun itu juga kita berikan tempat untuk mereka bisa mengeluarkan apa yang mereka rasakan juga di situ. Nah itu fungsi kita sih, maksudnya kayak peran kita juga kepada orang-orang yang terdampak di tengah COVID ini.